Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang routing dinamik. Sebelumnya, di sini eh, saya sudah membuat project yang kemarin, karena kita kemarin adalah routing statik, dan kali ini kita akan coba menjadi routing dinamik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fania Efta Kamila dengan NIM 22050974020 dari kelas ITIA angkatan 22. Oke, langsung saja ke routing dinamik. Routing dinamik ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas dan jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Untuk dinamik router itu mempelajari sendiri yang terbaik akan ditempuhnya untuk menunjukkan paket dari sebuah network ke network lainnya. Untuk perbedaan routing statik dan routing dinamik sendiri, kalau routing statik ini berfungsi sebagai pada protokol IP, kalau routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Sudah dijelaskan pada web yang tertera. Langsung saja kita ke percobaan untuk skenario. Di sini saya sudah membuat skenario-nya memakai yang kemarin, namun langsung saja kita tambahi dengan langkah percobaan. Yang pertama adalah buat simulasi jaringan seperti gambar di atas tadi, setting IP gateway-nya, router IP address PC, net match PC, dan gateway PC-nya. Kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, di sini untuk PC1, kita lihat IP-nya sudah terisi dengan IP subnet, default gateway, dan DNS-nya. Kita lihat untuk PC2. Untuk subnet-nya sendiri, IP default gateway, DNS server sudah terisi. Untuk PC3, IP-nya 192.168.1.253, subnet mesh-nya seperti yang sudah ada di layar teman-teman ya, karena sebelumnya sudah kita isi. Untuk routernya, kita lihat di flash Ethernet-nya sudah terisi, flash Ethernet 1/0-nya sudah terisi, serial 3-nya juga sudah. Untuk router 2-nya, IP-nya sudah, flash Ethernet 1/0-nya. Oh, ini untuk serial 2/0-nya, serial 3/0-nya. Untuk router 3-nya juga sudah terisi. Jika tadi sudah terisi, maka langsung saja kita isikan network routing RIP-nya setiap router ya. Kita pertama ke router 1. Di sini RIP-nya sudah saya tulis terlebih dahulu tadi, 12.00, 12.0.0.0, 13.00.0.0.0, dan 192.0. Untuk router 1. Kemudian di sini untuk router 2, 12.00.23.192.168.1.0. Kemudian untuk router 3-nya 13.00.23.33.43. Dua 13.00.23.00.33.0.043. Jika sudah semuanya,
Setelah selesai penambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router. Router config no auto summary version. Kita klik untuk router 1, kita masuk ke CLI. Di sini kita ketik auto summary no auto. Kita ulang aja guys. No auto summary version 2 seperti ini ya tadi. No auto summary version 2. Kemudian supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Jadi langsung ke config. Di sini ini ada tombol save. Nah, kita save, auto ke save. Kemudian kita lakukan ke router 2. No auto summary version 2. Kita masuk ke config. Di sini kita klik save. Terus yang ketiga, kita masuk ke CLI. No auto summary version 2. Config save. Oke, jika sudah save semuanya, di sini untuk mereset dan meload seluruh configure device, maka tekan tombol power slash device alt. Kita tekan di sini. Configure reset dan yes. Kita tunggu. Oke, di sini sudah kita restart. Untuk selanjutnya, untuk menambahkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada serial routernya. So IP router ini dilakukan per router ya teman-teman. Jadi show IP route. Kita masuk ke router 1 ke CLI. Show IP route. Oke, di sini untuk 12.00/subnet, satu subnet ini koneksi ini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Untuk 23.0.0/24 di subnet, satu subnet dengan via 13.13.13.3. Jika sudah, kita X, kita lakukan hal yang sama ke router 2. So IP route di sini juga sama seperti sebelumnya. Subnet is the connection. Subnet seperti pada layar. Kita lakukan ke router 3. So IP route di sini di subnet 13.13.0 is connect serial 2/0 dengan seterusnya. Jika sudah, kita melakukan simulasi sesuai dengan perintah. Yang pertama, paket simple PDU dari page 1 ke page 2, lalu amati jalan PDU-nya dengan menggunakan ICMP. Ini kita melakukan simulasi. Sebelumnya kita edit filter.
dari PC2 akan dikembalikan ke router 1. Router 1 akan dikembalikan ke PC1 dan berhasil. Untuk selanjutnya, PC1 ke PC3 melewati router 1, kemudian ke router 2, lalu ke PC3 dan kembalikan lagi ke router 2, kembali ke router 1 dan kembali ke PC1 dan berhasil. Untuk selanjutnya, PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1 melewati router 1 dan melewati router ketiga. Kita ulang. Dari router 1 kita kirimkan ke router 3, lalu diterima oleh server 1 dan dikembalikan ke router 3, melewati router 1 lagi dan kembali ke PC1, berhasil. Untuk selanjutnya, dari PC1 ke server 2, melewati router 1, melewati router 3, lalu kita ulang. PC1 melewati router 1, kemudian melewati router 3, dan akan diterima oleh server 2, kemudian dikembalikan ke router 3 lagi, diterima oleh router 1, dan kembali ke PC1, dan berhasil. Untuk selanjutnya dari PC3 ke PC1. Terlebih dahulu, dari PC3, PC1. PC3 melewati router 2, kemudian ke arah router 1, ke PC1, dan dikembalikan PC1 dari router 1 ke router 2, kita kembalikan ke PC3 dan berhasil. Kemudian PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Dari PC3 ke router 2 terlebih dahulu, melewati router 1, kemudian ke PC2. PC2 dikembalikan ke router 1, kembali ke router 2 lagi dan dikembalikan ke PC3 dan berhasil. Untuk selanjutnya, PC3 ke server 1 dan PC3 ke server 3. PC3 berapa teman-teman tadi? PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita simulasikan. Melewati router 2, kemudian ke router 3, diterima oleh server 1 dan dikembalikan ke router 3, melewati router 2, kemudian ke PC3 dan berhasil. Untuk selanjutnya dari PC3 ke server 2. PC3 ke server 2 melewati router 2, kemudian router 3 dan diterima oleh server 2, dikembalikan ke router 3, lalu diterima oleh router 2 dan diterima oleh PC3 dan berhasil. Untuk selanjutnya dari server 1 ke server 2. Dan server 1 ke server 2. Melewati router 3, kemudian ke server 2, dikembalikan ke router 3, lalu diterima oleh server 1 dan berhasil. Untuk selanjutnya dari server 1 ke PC1.
server 1 ke PC 1. Di router 3 diterima oleh router 1 ke PC 1. Dari PC 1 dikembalikan ke router 1 dan dikembalikan lagi ke router 3, lalu ke awal server 1 dan berhasil. Untuk selanjutnya, server 1 ke PC 2 dan server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 2 kita simulasikan dari router 3 ke router 1, kemudian dikirimkan ke PC 2. Lalu dikembalikan ke router 1, kembalikan lagi ke router 3, akhirnya diterima oleh server 1 dan berhasil. Yang terakhir simulasinya server 1 ke PC 3, server 1 ke router 3, kemudian melewati router 2, langsung ke PC 3, dari PC 3 dikembalikan ke router 2, dikembalikan ke router 3, lalu kembali ke server 1 dan berhasil. Jika sudah melakukan itu, setelah selesai membuat simulasi pada poin dan lalu coba lakukan tracing dengan arah PC 1 sudah saya buat untuk karena di sini karena di serial 2 kita udah matiin, maka selanjutnya kita langsung saja ke simulasinya. Kita coba dari sumber 1 ke server 1, di mana di sini melewati router 1 terlebih dahulu, ke router 2, kemudian ke router 3, ke server 1 dikembalikan lagi ke router 3, lewat router 2, ke router 1, ke PC 1, dan berhasil. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.